sekeluarga mencari pekerjaan dan belajar di Jakarta. Salam sejahtera bagi kita semua, Mbak Putih yang saya hormati, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya langsung menjawab to poin saja. Jakarta pada dasarnya ada 3 secara prinsip, bukan karena nomor saya nomor 3, bukan. Yang pertama adalah cemaran industri karena pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada di sekitar Jakarta. Sekarang ini ada 16 PLTU di Jakarta. Ada 16 PLTU di Jakarta, kemudian tadi disebutkan pembakaran sampah, dan yang terakhir adalah emisi kendaraan karena pemakaian sulfur yang berlebihan. Lemparan tanggung jawab antara apakah ini KLHK, apakah DLH, apakah Sudin LH. Tadi mohon maaf, boleh dipercepat? Bisa dilakukan secara parsial. Harus ada keseriusan dari pemerintah untuk menangani itu. Maka saya ingin menyampaikan yang pertama adalah yang paling penting untuk penanganan, di mana pelaksanaannya itu masih sangat di bawah target lah. Di mana awalnya kan uji emisi ini tadinya ingin melakukan sistem denda, namun realitanya itu tidak jadi karena memang terlalu banyak kendaraan yang tidak menjalankan uji emisi kendaraan. Akan ditanyai oleh para panelis sudah hadir di akan ditanyai oleh para panelis sudah hadir di semuanya. Bapak dan tim Bapak ini dalam pemanfaatan teknologi untuk menangani korupsi, kira-kira seperti apa ya Pak? Bapak Ridwan, saya Mirza dari Badan Talks. Saya di sini mewakili diri saya sebagai ayah. Nanti kalau Pak Ridwan menang, Pak Ridwan dan tim, apakah berani akan ada protokol kesehatan? Seperti waktu COVID dulu, Pak Luhut membuat layar-layar protokol kesehatan sehingga karena memang tadi berteriak-teriak kampanye yel-yel kali 8, masih ada 4 agenda lagi. Doakan sehat, dan saya juga mendoakan semuanya sehat. 12 bulan 48 juta, gimana Pak Ridwan? Ya Bapak pindahin angkotnya, oke setuju, tapi Bapak bantuin nyicilnya. Saya bilang, cuma juga lagi kampanye ya, terus semakin maju. Assalamualaikum, Kang Emil atau Pak Ridwan ya sekarang ya namanya ya. Nama saya Ditri, saya mewakili Koalisi Ibu Kota. Kebetulan itu adalah koalisi LSM dan individu yang melancarkan gugatan warga negara tahun 2019 kan. Sebenarnya pertanyaan saya nggak ada hubungan sama gugatan warga negara sih, seperti yang Kang Emil tahu kan kita menang ya, dan kita sekarang tinggal nunggu Gubernur Jakarta yang terpilih untuk mengeksekusi gitu ya perintah putusan pengadilan gitu ya. Tapi pertanyaannya lagi nih, kan undang-undang dan peraturan memperbolehkan kota itu untuk menetapkan target-target di atas dari target nasional, gitu kan, biar jadi pemimpin gitu loh dan membuat gebrakan gitu. Kita mau kasih challenge nih ke Kang Emil, berani nggak untuk menetapkan baku mutu ambien kualitas udara itu lebih ambisius gitu ya, lebih ketat daripada target nasional, yaitu sesuai dengan WHO. Karena kan kita mau bikin kota Jakarta jadi kota internasional. Dan Kang Emil juga sudah sangat berpengalaman untuk mendesain kota internasional. Begitu Kang? Itu pertanyaan saya. Jawabnya berani, tapi mohon dibersamai. Oke. Definisi dari pemimpin itu kan decision makers. I make decision every day, kan gitu ya? Dan setiap mengambil keputusan nggak boleh keliru. Supaya tidak keliru, saya butuh penasehat. Pemimpin itu tidak semuanya cerdas, tulus, intelek, dan semuanya diapain itu orang jenius namanya kan. Pemimpin itu dipilih karena dia memberikan sense of hope. Oh, kalau ada dia, kita punya harapan. Nah, kalau pemimpinnya kurang berilmu, kita bantu oleh masyarakat ilmunya. Jadi saya bilang saya berani, asal dibersamai. Satu ya. Kedua, tolong kalau nanti saya jadi, saya mau balik lagi ke sini kan. Bisa nggak kita janjian 5 tahun, ini semua bagi-bagi tugasnya gimana? Ada nggak civil society
yang itu 30%-nya lah gitu ya, difasilitasi oleh kami dan sebagainya. Saya udah 10 tahun Mbak jadi wali kota gubernur ya, nggak bisa ngandelin ASN 100% saya jawab hari ini, nggak bisa. Nggak bisa. Saya udah buktikan Mbak. Kecepatan saya hanya 70% karena speknya nggak bisa. Gitu. Artinya kalau mau cepat, kelemahan saya adalah kekuatan saya. Kelemahan saya Pak, saya cuma waktu 5 tahun. Saya ingin dikenal sebagai gubernur yang melompat, bukan hanya lari-lari kecil kan begitu. Tapi nggak bisa, kecuali dibersamai oleh kita semua. Jadi itu aja jawabannya. Saya mau netapin berapa, saya orangnya ilmiah, kita set yang lebih tinggi dari nasional, mau standar WHO ayo, begitu kita hitung sama-sama, udah kita hitung. Ya. Nah, kenapa? Saya tadi konsepnya DKI, desentralisasi, decentralized, kolaborasi, ini inovasi. Saya kira itu semangatnya. Terima kasih. Jadi cawagup, terpilih jadi wakil gubernur ya, bukan cawagup. Berani tidak nanti ada semacam protokol kesehatan buat polusi udara, semacam dulu di COVID ada kan? Ada level kesiagaannya. Dengan ya sesuai ya protokol mengenai polusi udara kita sesuaikan ya. Maka dari itu kita menggunakan teknologi. Jadi memang ini ada kaitan tadi ya. Apakah